Kalau kita mau jujur dan rendah hati, sebesar apa masalah, sekecil apa masalah yang kita hadapi, baik untuk diri kita sendiri, baik sesama teman, ya teman kerja, teman pelayanan, anggota keluarga, kakak adik, maupun suami istri, ya renungkan. Apa saja bentuk masalah, ya besar, kecil, ya nggak usah cari siapa salah, siapa benar. Sebab kita harus punya konsep, kalau dua orang bermasalah, itu pastinya dua-duanya salah. Setuju nggak saya ngomongin? Setuju. Iya, dua-dua pasti salah. Karena kalau yang satu salah, yang satu benar, maka yang benar ini nggak akan nambahin masalah baru. Nah, ketika yang benar ini merasa benar, disitulah masalah itu muncul. Karena orang yang merasa benar, ya sudah diam saja, dia benar kok, ngapain ngotot? Betul? Nah, ayo kita rendah hati. Ketika kita ini merasa benar, mau diganggu dengan bentuk apapun juga, yang benar itu namanya benar. Gula itu mau diapakan, ya tetap manis namanya gula. Kalau dia berubah jadi asin, berarti dia gula palsu. Orang benar yang merasa benar, mau disalahkan, mau dicarikan masalah, mau dituduh, dia tetap benar. Katakan amin. Amin. Tetap benar. Jadi, kalau ada orang bermasalah, lalu yang satu merasa benar, lalu buat masalah baru, berarti dia tidak benar. Nah, tapi ini kelemahan manusia. Kita sombong ketika dinyatakan salah, nggak mengaku salah. Nah, saya ulangi lagi, dari semua masalah itu cuma satu penyebab kecilnya. Catatnya, jengkel. Coba renungkan. Siapa saja di antara kita yang sering punya masalah, sering bermasalah, sering buat masalah, pasti dimulai dengan yang namanya jengkel. Bukan jengkol, beda. Jengkel, saudara. Apa bahasa Belandanya jengkel? Erger. Hekel. Erger. Ya, atau yang mana? Oh, yang ngerti. Erger. Jengkel itu kecil atau besar sebetulnya? Kecil. Nah, saudara, jengkel itu yang mendatangkan masalah. Kalau kita bisa menang atas kejengkelan, waduh, hidup ini luar biasa. Lalu kita kejar lagi. Jengkel itu munculnya karena apa? Ada yang bisa jawab? Gemes. Jangan gemes dong. Ayo, ada yang bisa jawab? Jengkel itu muncul karena apa? Megelno, sama saja itu. Karena apa? Salah paham. Nggak bisa menerima. Oke. Sebetulnya terlalu besar kalau nggak bisa menerima. Begini loh. Jengkel itu sebetulnya sebuah ungkapan. Kita nggak bisa melakukan, kita minta tolong orang melakukan. Yang kita minta tolong nggak ngerti yang kita inginkan. Kira-kira ya atau tidak? Nah, maka itu kalau kita menyuruh seseorang untuk melakukan dan orang itu nggak bisa melakukan, ya jangan jengkel, kerjakan sendiri. Nah, jawabannya apa? Iya atau enggak? Lo ayo jawab, iya atau tidak? Nah, ketika kita minta tolong seseorang untuk melakukan yang kita inginkan, tapi orang itu nggak ngerti, terus kita marah. Ayo jujur, yang salah siapa dalam kondisi seperti ini? Nah, tapi yang minta tolong seringkali nggak mau tahu. Nah, kalau kita ingat ilustrasi sandal dan mahkota kemarin, berarti yang minta tolong ini menganggap dirinya apa, dan yang disuruh itu dianggap apa. Ngerti nggak pertanyaannya? Nah, maka yang minta tolong ini merasa diri hebat. Aku sudah bayar kamu loh ya, aku sudah begini loh ya. Saudara, kejengkelan itu simpel, kecil, tapi di situ iblis itu bertakhta, iblis itu berdomisili. Maka kalau kejengkelan tidak ada dalam hidup kita, hal-hal yang berikut nggak akan terjadi. Marah, teriak, bentak, mukul, itu nggak akan terjadi. Jadi renungkan, jengkel, hal kecil, tapi itu bisa jadi besar dalam kehidupan kita. Ya, jujur aja, jujur. Mungkin tadi pagi waktu bangun ada sempat jengkel. Ya, misalnya, kenapa kamu buka jendela pagi-pagi? Ilo, apa susahnya nutup sendiri?
Yang buka marah. Nah, gini jawabannya. Kalau yang buka marah, ngomong baik-baik, ya kamu di luar saja. Makin marah lagi. Lebih marah lagi. Iya. Sama-sama bayar itu. Ya, ya udah kalau gitu bayarnya sendiri-sendiri aja, kayak Asusida. Tambah tuslahnya. Pokoknya begini, saudara, semua yang menjengkelkan itu bisa diatasi. Amin. Amin. Asal kita mau rendah hati. Coba salah seorang lihat Filipi 2 ayat yang kelima. Ya, Filipi 2 ayat yang kelima. Tolong bacakan Filipi 2 ayat yang kelima. Yang bagian tengah aja ya, yang baca supaya jelas ke belakang ke depan. Atau Tris Bingwi yang sudah dapat, atau Susida yang sudah dapat bisa baca. Filipi 2 ayat yang kelima. Ada firman yang simpel sekali, saudara. Ada yang di tengah dapat? Halo? Ya. Ya ini nih Bingwi dulu baca. Filipi 2 ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Tolong yang bawa bahasa Belanda, saya ingin tahu terjemahan ini. Kata kunci di ayat 5 terletak pada hidupmu bersama. Kita kan nggak pernah sendirian, selalu ada orang di sekitar kita. Nah ini kunci, saudara, dalam hidup bersama supaya tidak bermasalah. Tuhan Yesus minta miliki, pakai, simpan pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Apa bahasa Belandanya hidup bersama ada? Samenleven. Enggak dengar? Gezondheid. Oke. Jadi kalau ada kata hidup bersama itu rame-rame, saudara. Betul tidak? Nah, kalau kita hidup memakai pikiran dan perasaan yang Tuhan Yesus miliki, hidup kebersamaan kita tidak akan punya masalah. Renungkan ini baik-baik. Nah, apa itu yang pikiran Kristus, perasaan Kristus? Kita baca mulai ayat yang pertama, Filipi 2 sampai 4. Ya. Ayat pertama sampai 4. Filipi 2 ayat 1. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Ya, cukup satu-satu dulu ya. Perhatikan yang pertama, saudara. Ini luar biasa. Karena dalam Kristus ada apa? Nasihat. Bahasa Belandanya apa itu? Sama, rat. Oh, rat, ya. Saudara, kalau kita pakai kata rat, itu kan untuk parlemen, betul nggak? Sebuah keputusan bersama. Nah, lawan katanya nasihat itu gosip, betul? Nah, ketika dalam hidup kita bersama ada yang bermasalah terhadap seseorang, nah seseorang ini tidak boleh menyebarkan gosip kepada yang lain, itu jahat. Harusnya yang merasa sesuatu terhadap orang itu yang datang memberi nasihat. Catat ini baik-baik. Begitu pula suami istri. Sesalah-salahnya istri, sesalah-salahnya suami. Maka kita harus ada nasihat. Oh, kalau ada nasihat itu luar biasa, saudara. Aman pasti. Ada kasih mesra, ada persatuan roh, ada belas kasihan. Kalau semuanya itu kita kerjakan, pasti aman. Ayat 2. Ayat 2, karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Ya, terus? Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Terus? Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Nah, saudara perhatikan mulai ayat 3 sampai 4. Dua ayat itu kalau kita pakai dalam hidup kita, aduh aman. Janganlah masing-masing hanya mencari kepentingannya sendiri. Kita bersyukur dalam tur ini kita kompak, betul? Saling memperhatikan satu dengan yang lain itu luar biasa. Nah, seperti itu di rumah, suami istri, ayo kompak, sehati sepikir, selalu mendahulukan kepentingan orang lain. Nggak sibuk hanya ngurus aku gimana, enaknya aku gimana, tidak. Saya perhatikan selama tur ini luar biasa. Waktu cari tempat duduk, waktu makan, semuanya saling mendahulukan.
Itu sampai nggak maju-maju karena dorong-dorongan. Luar biasa kalau kita hidup seperti itu. Amin. Jadi Filipi 2 ayat 1 sampai 5 pakai sepanjang umur hidup kita. Ayat itu nggak berlaku ketika kita mati. Betul? Ya kalau saya mati mau hidup sama siapa? Maka itu semua penyebab ketidakdamaian sejahteraan, semua penyebab keributan, persoalan di antara kita dalam kebersamaan, ketika ada orang egois hanya mikir dirinya sendiri saja. Kita percaya hari ini jadi hari yang baru, amin. Semua kita, ayo mulai menghitung ya waktu demi waktu kita lewati dalam keluarga kita, dalam kebersamaan kita. Makin lama makin kurang, makin kurang, makin kurang. Jadwal untuk bertengkarnya itu loh, makin kurang. Salah pahamnya makin kurang. Oke, ingat wife dengan wifi, jangan lupa. Oh iya, ini ada kisah luar biasa. Tante Sok masih cerita. Kita semua semalam kan panik karena kunci kamarnya Cik Lis dan Cik Ming hilang. Nah, sampai kita bongkar sofa, bongkar tasnya ini, tasnya itu. Nah, saya itu ingat malam itu waktu kita semua mau keluar untuk puji-pujian, ya saya lihat kunci 229 itu ada di atas iPad. Itu di meja makan tempat semua kita duduk. Saya bilang ini segala punya, oh Ciming. Nah, terus ada yang ngambil iPad-nya, kuncinya. Saya tuh cuma selewat aja lihat Tante Sok, jangan marah saya ngomongin Tante ya. Iya, Tante Sok saya lihat sempat ambil. Ya nggak salah, karena pikir itu kuncinya dia, ada di atas di depannya kok. Nah, ketika selesai cari sampai lampu sudah mati, dinyalakan lagi. Akhirnya minta master key-nya. Nah, terus saya bilang, Cimin sudah datang ke kamarnya Tante Sok sama Om Yan. Lagi mandi, nggak ada, memang nggak ada. Ternyata waktu malam-malam Tante Sok mau ambil obat untuk Om Yan, dia kaget kuncinya ada di tasnya sendiri. Nah, saudara, kisah ini bukan cuma untuk Tante Sok dan Cik Ming, tapi untuk kita semua. Betul nggak? Sering nggak hal itu terjadi dalam kehidupan kita? Orang yang lupa itu ngotot. Setuju? Nah itu, orang yang lupa itu ngotot. Karena lupa. Iya toh? Nah, ini kejadian harus kita alami, harus kita pelajari untuk keluarga kita. Berapa kali suami istri saling ngotot? Sebetulnya nggak usah ngotot, cari dulu, tenang dulu. Mungkin Tante Sok mau nambahin sesuatu supaya kita tahu gimana ininya. Coba Tante. Nggak tahu, nambahin aja. Aku dosa. Sebenarnya kemarin tuh saya nggak ada pikiran sama sekali. Ya nggak mungkin lah. Kalau ke bawah itu kunci begitu. Jadi saya di kamar mandi saya teriak aja nggak bawa begitu. Tapi ya ternyata setelah mandi dan ya kita sudah mau istirahat. Tapi kebiasaan saya tiap malam itu menyediakan obat untuk suami saya. Jadi saya sediakan, pas saya buka, ya ampun, langsung saya pakai, enggak ganti pakaian, ini pakaian mau tidur, saya pakai mantel aja, saya ketok kamarnya Ming. Terus saya bilang, Ming, minta maaf ya Ming, nggak sengaja Ming. Oh nggak apa-apa, dia bilang begitu. Ya, saya sebenarnya merepotkan Ming dan Lis. Ya, memang nggak sengaja, karena itu kejadian ini sebenarnya harus diselesaikan dengan saling meminta maaf. Nggak ada yang perlu minta maaf, memang nggak sengaja kok. Nggak lucu, ngapain Tante Sumba kunci kamarnya Ciming dan Cilis. Nah, tapi ini pelajaran, amin. Jadi setelah kita dengar firman kemarin itu dibuktikan bahwa salah paham bisa terjadi kapan saja. Ulangi, salah paham bisa terjadi kapan saja dan pada siapa saja dan di mana saja. Maka itu kalau ada kesalahpahaman, ingat kunci kamar 229. Sehingga kita tidak ribut terus di rumah. Amin. Betapa indahnya keluarga kita, kebersamaan kita kalau surga ada di antara kita. Jadi jangan lupa ciptakan surga di bumi. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Pakai overtime.